UMKM kita mungkin bisa ketemu langsung dengan mereka, gitu ya. Jadi para investor selain melihat potensi investasi yang ada di Sulawesi Selatan, juga mungkin juga di sektor perdagangannya, ya, di investasi dan perdagangan. Pak, tadi ada transaksi yang ditampilkan itu apa? Nah, itu kerjasama, ya. Jadi mereka sudah deal ya, MOU ya, untuk ekspor. Angkanya 91 miliar rupiah. Apa saja itu, Pak? Apa saja? Banyak. Makanan, minuman, kerajinan. Berapa investor yang terlibat di hari ini, Pak? berapa? 14. Investornya ada Investor yang terlibat, Pak. Investor yang Investasi sekitar bayar. oh yang kalau yang bayar tadi sekitar 30 lah 30. Bayar 30 ya? Sektor apa yang dilirik, Pak? Untuk sejauh ini sektor apa yang paling banyak dilirik? Yang di Sulsel sendiri. Masih Produktif. ya kuliner, makan minum. Kuliner ya. Ya. Produktif, Pak ini. Produktif. Terus kayak ini mereka seaweed ya, atau rumput laut, itu diminati ya. Dan apa lagi? Kelapa. Pak, bayarnya dari negara-negara mana, Pak? Ada Jepang ya, ada Malaysia, Amerika, India, ya, Amerika juga ya. Kalau daerah penghasil seaweed tadi itu dari mana aja, Pak? Kalau seaweed ada Bone, ada Luwu Timur ya, terus banyak ya. Sebetulnya Selayar sebetulnya ada rumput laut juga. Pak, bagaimana melihat potensi di Sulawesi Selatan, Pak? Apakah nantinya selama 2 hari ini akan banyak yang bisa terjalin kerjasama ekspor, Pak? Ya tentunya kami mengharapkan begitu ya, dengan mempertemukan antara buyer atau investor dengan semua region ya, semua wilayah yang mempunyai proyek, bahkan UMKM yang mungkin mereka tertarik gitu ya. Harapan kami tentunya ya terjadi MOU ya, atau letter of intent untuk melihat secara langsung di lokasi ya, seperti yang di Bone kita fasilitasi untuk melihat pabrik rumput laut ya, dari Jepang. Mereka beberapa kali visit, dan kami sama DPM PTSP fasilitasi. Kalau retail sendiri gimana, Pak? Sektor retail? Sektor retail maksudnya UMKM? Iya, Pak. Fashion. Fashion kemarin sudah kita lakukan ini ya, AMF ya Pak, yang hijab, brand hijab itu ya. Kita ya tentunya saya nggak bawa data, tentunya ada transaksi di sana ya. Transaksi saya lupa besarnya berapa. Ada peningkatan permintaan, Pak? Transaksi yang selama 2 hari nanti berapa? Ada yang Targetnya. Kan tadi sebentar, saya ada ininya. Jadi 2 hari ini untuk business matching ya, ada 13 MOU antara UMKM dengan para buyer, itu 91,1 miliar. Kemudian ada investment opportunity, yaitu yang ada di situ ya, itu totalnya 9,5 triliun ya. Jadi kalau maunya mereka deal, wah, nilainya segini. Ini nilainya ya, bukan kenyataan yang terjadi ya. Jadi kita istilahnya promosi lah. Ini loh nilainya segini, yang di Luwu Timur presentasi sekarang nilainya segini, gitu. Bonus gini. Apa yang mesti dilakukan sama UMKM? Apa saran untuk para UMKM supaya bisa dilirik? Ya, pertama harus kualitasnya harus bagus ya, harus terkurasi ya. Kalau bisa sudah ada sertifikasi halal BPOM ya. Terus dia harus memastikan bahwa kuantitinya itu bisa dipenuhi. Jangan sampai sekali order, habis itu diminta lagi order, nggak bisa gitu ya.
Jadi baik quantity, quality, ya, terus kemudian sertifikat kontinuitas, sertifikatnya sudah harus Berarti semua kabupaten kota hadir. Jadi baik yang pemenang tahun ini, tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya, maupun yang tidak menang itu kami undang. Ya, karena para investor itu melihat tidak tergantung minatnya kan. Oh, saya minat untuk ini di bidang green energy, untuk angin. Nah, itu meskipun mereka nggak menang, ternyata dia minat misalnya. PDSP Pak. Ya, baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rizky bahwa forum investasi tahun ini ada 14 proyek investasi dari teman-teman kabupaten kota yang kita tawarkan ke para calon investor. Tadi Pak Gubernur juga sudah sampaikan bahwa memang Sulsel banyak potensi. Taruh misalnya rumput laut ini kita produksi terbesar di Indonesia. Negara yang paling banyak permintaannya rumput laut dari mana? Nah, ini masih penyediakan kalau untuk saat ini ke Cina. Ya, Cina itu ada 2 kabupaten yang kita tawarkan dari Luwu Timur dan Kabupaten Bone. Begitu juga tadi disampaikan bahwa sektor pariwisata ada Pasir Kusum yang kita tawarkan dari Selayar, kemudian dari Kabupaten Bone itu ada Sapi Potong dan beberapa proyek investasi. Memang kegiatan ini harus selalu kita lakukan untuk mempromosikan seluruh potensi-potensi selatan. Dukungan dari pemerintah provinsi sendiri bagaimana Pak? Ya, tentu dukungan pemerintah provinsi tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah punya perda terkait dengan kemudahan investasi, kemudian insentif, karena kunci dari investasi itu adalah bagaimana kita menciptakan iklim investasi. Karena kita berbicara terkait dengan potensi, semua provinsi punya potensi yang sama, negara lain juga punya potensi yang sama. Jadi sekali lagi kuncinya bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para investor itu tertarik masuk Di Sulsel sendiri Pak, sektor yang paling diunggulkan apa Pak? Itu tadi saya untuk saat ini dari laporan kegiatan penanaman modal itu memang masih tertinggi itu masih sektor pertambangan, tapi sektor-sektor lain ini kita akan dorong, khususnya tadi rumput laut karena kita produksinya terbesar di Indonesia. Pak, gimana dengan komoditi lain? Kayak coklat gitu? Ya, komoditi lain juga. Jadi semua sektor akan kita dorong untuk kita promosikan kepada calon investor. Karena itu tadi Pak Gubernur bahwa salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Kalau tidak salah secara nasional itu 25% dari sektor investasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan juga dengan program Pak Presiden tadi sudah sampaikan di Pak Gubernur bahwa target ke depan itu pertumbuhan ekonomi itu ditargetkan 8%. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendorong investasi. Jadi fokus di rumput laut ini padi? Semua sektor.